Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi sini saya akan membuat video hands on pada mata kuliah analisis data. Yang pada kali ini yaitu lab 12 klasifikasi, teman-teman ya. Ini ada tuh itu pembuatan video hands on, pembuatan video sudah menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Dataset saya adalah Health and Lifestyle Dataset karena absen saya adalah yang nomor 18. Bisa menggunakan dataset ini ya teman, akan menjelaskan visualisasi terkait klasifikasi ini teman-teman, yang sudah saya buat di Google Colab, tentunya software yang digunakan. Oke, yang pertama ini ada untuk bagian dari itu ya, awal, yaitu import library dan loading memuat datasetnya teman-teman. Runtime reconnect. Yang pertama di sini kita mengimport libraries biasa, pandas, numpy, matplotlib untuk visualisasi, seaborn untuk visualisasi. Setelah itu kita membuat dataset, dan teman di sini membuat dataset df menggunakan fungsi dari pandas, membaca dataset health activity data CSV. Nah, selanjutnya memeriksa struktur datanya teman-teman menggunakan df info. Nah, sini ada di outputnya ya, informasi datasetnya, ada barisnya, memeriksa statistik deskriptif, juga memastikan tidak ada missing value. Langkah ini untuk memahami kondisi awal data ya. Selanjutnya pada bagian yang keempat teman, bagian kedua dalam sel saya itu EDA. EDA ini adalah exploration data visualisasi dan pre-processing. Exploratory data analysis EDA dan pre-processing. Pada bagian ini kita membuat visualisasi, tentunya teman-teman buat visualisasi terkait distribusi BMI. Nah ini ya, distribusi indeks massa tubuh BMI teman-teman, yang kodenya yaitu ini, bagian ini ya. Nah, outputnya seperti ini teman-teman. Penjelasan visualisasinya ini sini menggunakan histogram ya, dan kurva KDE atau kernel density estimation. Ini nunjukin bagaimana nilai BMI, body mass index, tersebar pada seluruh dataset. Histogramnya menggambarkan jumlah individu dalam setiap rentang BMI tertentu. Kurva KDE memperhalus distribusi sehingga polanya jadi mudah untuk dipahami. Jadi grafik ini nunjukin pola distribusi BMI pada populasi dataset health and lifestyle. Dengan grafik ini kita dapat melihat apakah BMI cenderung terkonsentrasi pada nilai tertentu, terdapat nilai ekstrim contohnya, lalu melihat distribusinya bersifat normal, skewed, atau multimodal. Oke. Selanjutnya distribusi variabel heart disease. Di sini menggunakan conplot. Untuk kodenya di sini yaitu pada bagian ini teman-teman ya. Nah, BLT SNS conplot. SNS adalah fungsi dari seaborn, dan ini untuk visualisasinya menggunakan conplot. Conplot digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori 0 dan 1 pada variabel heart disease. Untuk interpretasinya, grafik ini menunjukkan apakah dataset seimbang atau balance, atau tidak seimbang atau imbalance. Jika jumlah 0 jauh lebih besar dari 1, datasetnya imbalance. Kalau jumlah 0-nya jauh, dataset cukup seimbang. Dataset imbalance biasanya menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas, memiliki recall rendah pada kelas minoritas. Jadi gunanya
grafik ini untuk kita mahamin distribusi target sangat penting untuk memutuskan pemilihan algoritma, pemilihan metrik evaluasi, perlunya teknik penyeimbangan seperti oversampling dan undersampling. Selanjutnya ada pada bagian heat map teman-teman. Di sini untuk kodenya ya, yang ini heat map korelasi. Sini menggunakan SNS heatmap sama. Nah, penjelasannya yaitu heatmap ini menampilkan nilai korelasi antar variabel numerik dalam bentuk warna. Kalau dia warna merah, korelasinya positif kuat. Jika dia warna biru, korelasinya negatif kuat. Kalau dia kayak semakin gelap, semakin kuat hubungannya. Untuk interpretasinya, nah, biar jelas kemarin. Interpretasinya, korelasi membutuhkan hubungan antar fitur. Contoh interpretasinya, jika heart rate berkorelasi positif dengan systolic atau diastolik, itu berarti tekanan darah dan detak jantung sering meningkat bersama. Jika steps memiliki korelasi negatif dan BMI, berarti dia semakin aktif, semakin kecil BMI-nya. Kalau dia korelasinya rendah, fitur tersebut memberikan informasi yang unik. Mengapa heatmap ini penting ya, teman? Digunakan untuk fitur yang relevan, bisa membantu kita deteksi fitur duplikat dan redundan. Selanjutnya ini ada bagian preprocessing untuk memisahkan kolom blood pressure menjadi systolic dan diastolik ini ya. Dengan preprocessing, kolom bloodnya memiliki format string 120 dan 80. Kalau dia 120 per 80, kalau dia 120 dia sistolik, kalau dia 80 dia stolik gitu teman. Ya, untuk jenis-jenisnya. Jadi ini adalah variabel fisiologis untuk menunjukkan tekanan darah. Oke, ini gunanya preprocessing, kita memisahkan menjadi dua variabel numerik, membuatnya biar dapat dianalisis secara statistik gitu. Selanjutnya ada bagian ini ya, trend, test split, and scaling. Selanjutnya pada sini kita menentukan fitur X dan Y. Ini X menyimpan semua kolom fitur yang menjadi input model, dan Y untuk kolom target yang ingin diprediksi, contohnya heart disease ini ya. Kolom ID juga, ini pada bagian kolom ID ini gunanya untuk kolom ID juga dihapus karena tidak memiliki nilai yang dapat diprediktif. Fitur digunakan untuk memprediksi penyakit jantung adalah variabel kesehatan dan gaya hidup seperti age, umur, age, BMI, steps, heart rate, blood pressure, smoker, dan lain-lain gitu. Lihat di sini teman-teman, bisa kita. Nah, ada data lagi. Nah, selanjutnya trend test split. Nah, di sini ada membagi data ke trend split adalah kodenya teman-teman. Nanti di sini data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% untuk data uji. Random state-nya 42, memastikan hasil split konsisten setiap kali dijalankan. Jadi pembagian ini gunanya buat agar model dapat belajar dan dari data latih atau trend dan diuji performanya pada data uji yang belum pernah dilihat model. Untuk outputnya ada di sini teman. Ukuran data latihnya 815, ukuran data ujinya 215. Ini mastiin pembagian berhasil sesuai rasio 80-20. Setelah melakukan melakukan scaling untuk scaling selesai. Nah, ini melakukan scaling teman-teman ya. Scaling ini gunanya untuk wajib untuk logistic regression karena menggunakan fungsi linear.
fitur dengan skala besar dan dapat mendominasi model. Fitur yang tidak distandarisasi menyebabkan model menjadi tidak stabil. Kalau kita nggak pakai scaling, masalahnya BMI-nya bisa nggak stabil gitu. Tanpa scaling, model menganggap steps lebih penting hanya karena skalanya lebih besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke logistic regression, random forest, dan perbandingan. Logistic regression di sini log right. Nah, model logistic regression dilatih menggunakan data yang sudah di scaling. Max iternya 500. Selanjutnya max iternya 500 digunakan untuk memastikan max iternya 500 sebenarnya. Ini gunanya buat memastikan model konvergen karena dataset kesehatan memiliki banyak fitur dan scaling diperlukan untuk stabilitas optimasi. Ini melatih logistic regression ya. Lalu ada prediksi dan probabilitas atau kemungkinan. Prediksi dan probabilitas ada di bagian kode yang pred log rec ini ya teman, sama di blok. Nah, sini predik gunanya memprediksi kelas 0 atau 1 gitu ya. Lalu predik proba ini menghasilkan probabilitas kelas positif yang dipakai untuk ROC AUC. Outputnya teman. Selanjutnya ini untuk selanjutnya ada di Clean Classification Report. Nah, Classification Report ini gunanya untuk menampilkan metrik utama yaitu akurasi, lalu precision, recall, F1 score, and support. Untuk kedua kelas yaitu 0 dan 1 ini penting untuk nilai apakah model bias terhadap salah satu kelas. Selanjutnya confusion metric logistic regression, kontennya ada pada bagian SNS heatmap karena ini bentuknya heatmap ya, menggunakan fitur dari Seaborn tentunya. SNS heatmap, nah, kita akan jelaskan ini menampilkan aktual 0, nah, aktual dan prediksi ya, aktual 0 dan 1. Nah, kalau dia tinggi model baik mendeteksi tergantung. Kalau dia TN di pada bagian confusion metric ini menunjukkan prediksi benar dan salah. Kita melihat distribusi true positif, true negatif, false positif gitu ya. Selanjutnya bagian ROC curve logistic regression. Di sini menunjukkan ROC curve menunjukkan trade off antara false positive rate and true positive rate. AUC logistic regression berarti sama dengan indikator kualitas pemisahan kelas. Semakin mendekati 1 artinya dia semakin baik teman-teman. Ini untuk bagian kode ROC nya ya. PR ini membuat ROC. Selanjutnya ada bagian random forest. Random forest berarti model random forest sebenarnya. Random forest terdiri dari 200 decision trees, semakin banyak dia semakin stabil. Jadi ini tidak memerlukan scaling karena tree tidak berpengaruh skala fitur. Lalu ada prediksinya, prediksi dan probabilitas ada di kode pred. Nah ini untuk predik sebenarnya nanti random forest.
sorry teman. Oke, selanjutnya ini ya, udah confusion metric random forest ini tampilkan confusion metric untuk model random forest tentunya. Ini menunjukkan bagaimana model klasifikasi data uji ke dalam label tidak penyakit jantungnya 0 dan penyakit jantung 1. Dari metrik terlihat bahwa model berhasil memprediksi 186 kasus sebagai aktual 0, ini ditandai sebagai 0, dan model memprediksi 0 kasus aktual 0, di sini ada 1 ya, dan model memprediksi 14 kasus aktual 1 sebagai 0, dan tidak ada satupun kasus aktual 1 yang diprediksi sebagai 1. Hal ini berarti model tidak mampu mendeteksi kelas positif sama sekali. Dengan kata lain, random forest menghasilkan true negatif tinggi, namun true positif sama dengan 0. Ini yang menyebabkan model tidak efektif untuk mendeteksi penyakit jantung. Sebenarnya visualisasi ROC curve random forest. ROC curve menggambarkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Grafik ini nunjukin ke kita bahwa kurva ROC model berada sangat dekat dengan garis putus-putus diagonal. Nilai AUC hanya sebesar 0,493, atau kurang dari 0,5 gitu ya. Jadi nilai AUC di bawah 0,5 menunjukkan bahwa model lebih buruk daripada tebak acak. Hal ini yang menunjukkan bahwa Forest tidak berhasil belajar pola yang membedakan pasien dengan penyakit jantung dan tanpa penyakit jantung pada dataset ini. Jadi dari kedua visualisasi ini kita simpulkan bahwa random forest tidak memberikan informasi tentang performa yang baik pada dataset ini, terutama karena model gagal mengenal kelas positif dan memiliki nilai AUC yang sangat rendah. Oke, kita lanjut ke yang precision recall curve logistic regression teman-teman ya, karena saya menggunakan logistic regression tentunya pada sini ya, algoritmanya random forest dan logistic regression. Oke, sini kita lihat dulu visualisasinya teman-teman. Pertama ada precision recall curve logistic regression yang dibuat dengan kode ini ya, matplotlib, fungsi dari itu, dari Python. Nah, di sini precision recall curve ini model logistic regression tentunya. Grafik ini menunjukkan hubungan antar nilai recall pada sumbu horizontal dan precision pada sumbu vertikal ya. Lihat yang itu, yang sumbu ini ya. Dari grafik terlihat bahwa kurva berada cukup rendah dengan nilai rata-rata precision yang kecil. Nilai average precision juga 0,086 yang menandakan model mengalami kesulitan untuk bedain kelas positif penyakit jantung gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa ketika model mencoba menangkap lebih banyak kasus positif, recallnya meningkat, tingkat kesalahan prediksi positif ikut meningkat sehingga precisionnya menjadi lemah. Selanjutnya ini ada analisis koefisien logistic regression tabel ya. Ini tabelnya membantu kita memahami fitur apa saja yang meningkatkan atau menurunkan risiko penyakit jantung. Contohnya sini ada alkohol per week, ada age, alcohol consumption, systolic, memiliki rasionya di atas 1,0 ini ya. Nah, yang sangat tinggi kemungkinan penyakit jantung. Ya jelas karena alkohol sama tidur ngaruh buat penyakit jantung gitu namanya. Fitur seperti smoker gini memiliki odds rasio di bawah 1,0, ya hasilnya 0,9 berapa gitu, yang menurunkan resiko berhubungan negatif dengan peluang penyakit jantung dalam model ini. Secara keseluruhan tabel ini
bantu kita buat analisis kesehatan untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh pada kejadian penyakit jantung gitu. Oke, selanjutnya kita masuk di odds ratio logistic regression. Untuk bagian kodenya ini teman, odds ratio ya, menggunakan PLT matplotlib, sorry untuk pengucapannya. Ini ada odds ratio bar plot ya, yang nunjukin tingkat pengaruh masing-masing fitur terhadap resiko penyakit jantung. Odds ratio di sini menggambarkan seberapa besar peluang seseorang memiliki penyakit jantung ketika nilai suatu fitur meningkat satu satuan dengan asumsi fitur lainnya tetap. Dari grafik kita bisa lihat fitur-fitur berpengaruh besar antara lain adalah edge ya, paling tinggi di atas ini, diastolik, alkohol per week, alkohol sistolik. Keempat fitur ini memiliki nilai odds yang tinggi yaitu di atas 1,0 teman-teman ya. Artinya kenaikan nilai pada fitur ini meningkatkan resiko penyakit jantung. Sementara itu kayak smoker, height, calories intake, nah ini memiliki di bawah 0 nilai odds ratio-nya, yang menunjukkan bahwa penilaian pada fitur tersebut cenderung menurunkan peluang penyakit jantung dalam model ini. Selanjutnya calibration curve logistic regression. Ini adalah grafik itu teman ya. Nah, pada grafik ini terdapat dua garis yang menunjukkan garis putus-putus ini berwarna orange ini adalah ideal calibration, menunjukkan model dengan probabilitas prediksi sempurna. Garis biru ini adalah kalibrasi logistik regression terhadap data uji. Dari grafik terlihat bahwa pada rentang probabilitas rendah, kurva logistik regression berada cukup dekat dengan garis idealnya. Namun pada probabilitas menengah hingga tinggi, kurva mulai menyimpang dari garis ideal. Jadi hal ini menunjukkan logistik regression cenderung kurang akurat ketika memprediksi probabilitas. Itu juga yang kita jawab untuk di logbook ya, atau laporan praktikum. Nah, ini model masih berada dalam kategori belum ideal. Nah, jadi curve ini untuk mengevaluasi apakah probabilitas yang diprediksi oleh model sudah sesuai dengan probabilitas kejadian yang sebenarnya. Oke, selanjutnya lanjut di fitur importance random forest. Kita zoom lagi aja. Random forest di sini yaitu di fitur importance random forest ini adalah ukuran seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam membuat model random forest memutuskan klasifikasinya. Nah, random forest akan menghitung importance berdasarkan kontribusi fitur di semua tree atau pohon, lalu diratakan menghasilkan skor pentingnya fitur. Nah, sini ada output table yang menampilkan dua kolom teman-teman ya. Bukan dua kolom. Kita lihat sini nah, menampilkan dua kolom dan ada beberapa baris kolom fitur dan importance. Tabel ini yaitu nilai importance berada pada skala 0 sampai 1. Semakin besar nilainya, semakin penting fitur tersebut dalam memprediksi heart disease, teman-teman. Nah, edge dengan nilai importance terbesar di sini di tabel ini ya, adalah usia adalah faktor paling penting untuk memprediksi penyakit jantung tentunya, karena kan yang semakin tua semakin gede itu presensinya. Lalu BMI importance tinggi, berat badan, komposisi tubuh juga berkontribusi besar, sistolik, diastolik, dan steps per day mungkin lebih rendah,
maka aktivitas fisik pengaruhnya ada tapi tidak dominan gitu. Ini untuk urutan yang sangat penting untuk analisis kesehatan teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada bagian bar chart. Di sini ada bar chart. Ini grafik bar chart memvisualisasikan ranking fitur berdasarkan kepentingannya. Yang batang paling panjang tentunya yang paling pengaruh. Semakin pendek semakin kecil kontribusinya. Mana yang paling panjang ini adalah kaloris intake tentunya teman-teman. Kaloris intake ini yang importance-nya paling tinggi, artinya jumlah kalori yang dikonsumsi memberikan kontribusi paling besar dalam bagi model dalam membedakan antara pasien yang beresiko dan tidak beresiko, karena pola nutrisi kan ngaruh juga ke kesehatan jantung gitu. Selanjutnya ada BMI Body Mass Index. Ini faktor paling penting diprediksi untuk karena kelebihan berat badan jadikan resiko penyakit jantungnya lebih tinggi gitu. Dan kita langsung ke yang paling bawah, yang smoker tentunya berada urutan paling rendah ya. Alkohol, gender, diabetik, smoker. Ini adalah konsumsi alkohol merupakan faktor tentunya untuk penyakit jantung. Riwayat diabetes umumnya berkaitan juga dengan penyakit jantung. Kebiasaan merokok tentunya menjadi salah satu faktor resiko yang sering. Nah, tetapi pada dataset ini pengaruhnya terlihat lebih kecil karena distribusi data atau karakteristik sampelnya. Jadi secara keseluruhan fitur importance ini membantu kita memahami fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi dalam random forest. Pada grafik ini terlihat bahwa pola makan, komposisi tubuh dan aktivitas badan kita juga menjadi faktor yang paling signifikan kan. Sementara faktor gaya hidup seperti merokok, diabetes memberikan pengaruh lebih kecil. Jadi untuk itu kesimpulannya faktor yang paling pengaruh yaitu yang tadi adalah age, BMI, systolic blood pressure. Nah, fitur-fitur tersebut memiliki nilai importance paling besar gitu. Yang berarti model random forest sering menggunakan fitur tersebut untuk memisahkan kelas dan membuat keputusan. Sebaliknya, fitur seperti steps atau diastolik memiliki pengaruh lebih kecil terhadap prediksi dari model tersebut. Ya baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung video ya, undangan lagi. Oke. Ya mungkin itu saja pada video hands on analisis data kali ini. Jika ada kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.